Nanti kemarin ada orang datang, ada berdua datang dari Tanjung, sepeda motor aja kemari, ya Allah. Jadinya dilajari penggunanya cikir nafas. Yue, mantap. Mangsa sudah nih. Ya, menak-menakan rajin mendengar kasetnya. Firman ya. Jadi aku pikir-pikir dulu kok orang bari kayak itu aja, napas keluar masuk aja nanti amalkan. Iya, dia sudah. Karena kalau napas sebenarnya ingat dua selamat dah, wah yang mantap jadinya. Tapi juga pikir-pikir lah ya kok. Apa udah kan merubah kebiasaan kan sulit Al-Quran jadi kita agama ini berdasarkan Quran dan nah kalau dikir napas itu berdasarkan pendapat ulama. Syekh Bauddin An-Naqsabandi itu salah seorang pencetus tarekat Naqsabandi. Tuh lihat dalam kitab Tandirul man akhraja nafsahu bighairi dzikrillah bahwa mayitun maktunganlah. Barang siapa keluar masuk napasnya tanpa zikir bahwa mayitun dipandang Allah seperti mayit kayak bangkai. Maktubun anilah putus baunya dengan Allah. Apa ada mantap lagi. Padahal dari Syekh Bauddin An-Naqsabandi. Waman akhraja nafsahu bijikillah. Barang siapa mengisi napasnya dengan zikir kepada Allah, bahwa ayun itu mausulun billah, terhubung dengan Allah. Ini memegang orang bari mulai pakaian sampai tidak lebihnya. Ini pendapat lama, bukan salah. Agama ini harus sumbernya dari Quran dan jadi kalau menurut Nabi, ujar Nabi kita Abdul Zikri la ilaha Abdul Zikir. Tapi zikir di sini zikir yang diucapkan dalam lisan. Yalah la ilaha Abdul Zikir. Zikir lisan kan. Kemudian ujar Nabi kita itu hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah bini Nabi nih. Abdul dan zikir hati ya. Nah zikir hati itu zikir hati. Abdul zikir hati. Aku ada apa aja hadisnya akan kita baca lagi. Abdul zikir hati. Arti zikir hati zikir yang kadang terdengar oleh dua telinga. Berarti zikir hati nih. Atau zikir batin. Ini menurut Nabi. Kalau menurut Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul. Perhatikanlah ucapan dengan mengingat Allah, mesti akan tentram hati. Nah ini pilih aja kan, hendak ujar dan Nabi kedua, berarti zikir lisan non zikir hati. Kalau ujar Quran semata-mata anak zikir hati. Pasti orang berpikir kondor empat Tuhan dan Nabi ini sudah ada. Betah lagi pasti ada karena Al-Quran punya mukjizat dari Quran apa lainnya. Cuman kada salah orang berzikir napas kalau masuk benar ada salah. Cuman kada tahu manfaatnya di sana karena kada dari sumbernya kan dari Quran hadis. Nah teman-teman kita bicarakan hari ini. Bagaimanakah cara menguatkan tauhid? Untuk memperkuat tauhid mengistiqamahkan hatinya. Ini jalan ma'rifat, ini jalan tauhid. Padahal ayat ini sebenarnya jalan hakikat. Kenapa dikatakan dua ayat? Ada dua ayat. Ayat pertama di surat Al-Anbiya. Isra ini sudah sering kita jelaskan. Ulaikal ladina. Supaya tahu nih. Ulaikal ladina yad'un tabtahun ila rabbihim wasilah. Ini loh. Ini ayat yang pertama ini lagi sudah dijelaskan kan. Dan ayat kedua ya ini nah ini lihat nah. Wasbir nafsaka. Wasbir
Saka mana. Jadi yang kedua, ujar Tuhan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ini lihat ayat yang menjelaskan, ayat yang pertama menjelaskan cara mendekatkan diri. Nah, ini yad'una. Ini kan yad'una sama-sama yad'una. Ya kan? Mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri, ya petanggung hendaklah mereka cari ila rabbihim kepada Tuhan mereka awasilah. Dan sekarang ayat kedua, wasbir nafsaka, tanamkanlah kesabaran terhadap dirimu ma'alladzina beserta mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri, kan sama buntunya ini Rabbna, nah sama Rabb pembina. Nah, bukan Allah lah. Sudah dipadakan bahwa hadalat itu ada 4. Harus lilit kan minyak ada lilit. Kayak orang menyalahkan semua kan belajar dua ya. Ini belajar secara khusus paham kita hilang keraguan nih. Hadarat itu kan ada 4 nih. 1 hadaratul qudsiyah. Ini ngarannya nih. Nah, kedua hadarat rububiyah. Nah, ketiga hadaratul ilahiyah. Yang keempat hadaratul uluhiyah. Sama uluhiyah. Jadi ada 4 hadarat. Pertama hadaratul ilahiyah. Hadaratul qudsiyah lah. Ini artinya hadar dari Tuhan yang suci. La yasilu minal anbiya wal mursalin ila rasul. Tidak ada yang sampai seseorang dari para nabi dan rasul, hanya nabi kita. Karena nabi kita dijadikan daripada nurjat Allah. Sampai nabi kita masih hidup dalam Quran. Kasidratul muntaha. Nabi bertamu lawan melihat lawan Tuhan. Kalau ada nyampainya pada waktu Mi'raj dalam Quran sudah Tuhan jelaskan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sid. Nabi bertemu melihat lawan Tuhan. Maka apa? Kalau kedua kita kan diceritakan cuma ada bayangan. Jadi jangan Nabi dan Sayyidina Ali, hai Ali yang hendak melihat Tuhan nikah bahasa Banjar aja. Terus Sayyidina Ali hendak benar hai Rasul aja. Itu datangi gunung di sana Nabi. Mantap Sayyidina Ali mendatangi gunung. Sekali di gunung tuh Nabi bercungkung. Heran Sayyidina Ali. Nabi ini menduduki kedudukan Tuhan, bukan Tuhan. Saking caranya dan paham lah. Bekong artinya. Ini menduduki perasaan sidin Tuhan, gak ada lain lagi ya kalau. Jadi bertamuan bisa dalam berteman. Makanya dari Al-Quran. Jadi ayat ini kan menjelaskan tanamkanlah kesabaran terhadap dirimu beserta mereka-mereka yang mendekatkan diri lawan diri Tuhan. Nah, jadi sebelumnya harus kita bicara tentang hadarat. Pertama hadaratul qudsiyah, hanya Nabi aja nih. Hanya Rasulullah sampai ke sini. Tepat waktu Nabi Mi'raj. Nah, yang kedua nih hak kita sebagai umat. Ngarannya hadaratul rububiyah. Ini Rob ini sama ini Rob juana, ini Rob juana. Nah, supaya kelihatan. Berarti bukan ilahiyah nih. Ilahiyah itu kan ilahiyah tulisannya kayak itu ilahiyah ini dari bahasa Allah asalnya ilahiyah ini bahasa pengarang kitab atau bahasa Arab. Kalau Allah ini dalam Quran ada, dalam hadis ada kan. Jadi hadat rububiyah maka dua. Ini artinya hadat diri bagi Tuhan, bagi kita sebagai umatnya. Masalahnya kayak apa kita
supaya ada hubungan diri Tuhan nih kan gitu kan wasilannya jangan supaya diri jangan terdinding kan apakah di jasmani atau rohani lawan Tuhan dan Nabi kan itu maksudnya. Jadi yang kedua hadratul ilahiyah ini artinya hadar dari bagi Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Tinggal lagi itu makanya pacarannya gitu. Ini bahasa Hanus Nopo Tanah di Nur Muhammad Indah Malikin Muqtadir. Artinya orang yang perasaan dirinya Nur Muhammad di sisi Tuhan yang kuasa bukan indallah ini. Nah jadi yang kedua hadat lebih hadat diri Tuhan ini bagi kita umat caranya singkat kan. Nah rajin teruskan sudah 5 lipati. Nah caranya maka itu ya. Bima adipati hakikatin Nabi dengan mengenal sebenar-benar singkat aja dengan mengenal sebenar-benar diri anak hakikatan nafsi sesungguhnya sebenar-benar ketinggalan nafsi ya bahwian tuh macam-macam aja. Nah jadi bacaan anak hakikatan nafsi sesungguhnya sebenar-benar diri multahikatun ada hubungan kalau artinya menurut kalau belajar di mata pula sesungguhnya sebenar-benar diri multahikatun adalah itu adalah berhubungan jadi adalah berhubungan diri sebenarnya sesungguhnya sebenar-benar diri ada hubungan benar Jatil Muqaddasah lawan diri Tuhan yang suci. Ditambah kita disuruh berhubung dirinya bikin mukhliat. Nah bahasa Arabnya udah jati salipah. Nah benar. Sebenar-benar diri ada hubungan diri Tuhan yang suci dan dengan diri yang mulia. Jadi ini maksud dengan diri Tuhan yang suci ya Nur. Nah, maksud dalam diri namanya ya Muhammad kan mujma ya. Kalau anak mujma, ini kayak itu mujma di martabatil wahdah ya. Sempurnakan pada martabat wahdah. Sempurnakan apakah dalam Muhammad lah. Nur Muhammad kan martabat wahdah nih. Nah, martabatnya satu diri Tuhan, satu diri Nabi wahdah karena itu nah. Kita kan dapat tinggal Nabi karena kita diperintahkan berwasilah. Nah, jadi kedua hadatul rububiyah hadat diri Tuhan tidak hadat diri Tuhan bagi kita tapi ia juga di sana juga kan Tuhan di alam sana di dunia lain nggak ada mau itu Tuhan satu ya yang sebelum ada alam semesta masa sudah ada alam semesta itu dua ya kalau ini masalah terjadian syukur kan makanya martabat wahdah Allah wahdah Tuhan satu, Nabi satu, Allah wahdah lah. Jadi Muhammadan kita pihak khatam nubuwah tuh. Nah jadi ini maksud hadat rububiyah hadat di Tuhan yang suci bagi kita sebagai umatnya dengan mengenal sebenar-benar di sesungguhnya sebenar-benar di ada hubungan dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi yang mulia. Caranya panal isi gerak di Muhammad saja. Lebih dari itu karena enak ada yang diberikan Tuhan sesuatu yang di luar kita rasakan tenang. Kayak apa ini urusan Tuhan nih daya ya. Ini cara menunjukkan di adat terba. Ini maksud ayat yang pertama. Ulaikal ladzina yad'una rabbahum bil ghadati lawan ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabb kan sama itu bukan menjalan marifat sebenarnya jalan dalam hubungan diri lawan diri Tuhan lawan diri Nabi supaya kita nih mendapat syafaat Nabi nah orang mendapat syafaatnya jika dia dapat rahmat mungkinkah orang mendapat rahmat tanpa dapat syafaat ada mungkin itu sudah jelas ayat mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan nah ini maksud ayat ini
supaya sinkron nih. Nah, ini ayatnya. Kalau artinya lah, wasbir nafsaka, tanamkanlah kesabaran terhadap dirimu ma'alladzina beserta mereka yad'un menghampirkan diri rabbahum kepada Tuhan, diri Tuhan mereka. Ini nyatakan bukan yad'un Allah lain. Kalau yad'un Allah ya Allah, kita hidup dunia bahajatnya yad'un Allah itu juga la ilaha illallah, mantap caranya. Ini masalah hakikat diri, masalah. Nah, ini waktunya dipadahkan Tuhan nih. Bil godati wal asyi. Godati pagi, wal asyi malam. Ada disuruh Tuhan siang. Suruh berusaha untuk hidup sesuai nyaman. Namun ini belah bahasana. Bil godati kan pagi habis subuh, wal asyi malam. Nah itu terus. Tuhan berikan yuriduna wajahnya. Mereka hadapkan wajah. Disebut muka padahal ini kulib ilakol min ba'din ilakol disebut muka tapi maksudnya keseluruhan ya perasaan mesra pada sekan rahim dan batang disebut dus tapi dimaksud kol. Nah ada belajar atau dengan itu lagi cuma kayak itu kaidahnya lah. Nah syaratnya dipadahkan Tuhan lebih tahu pada kami wala tak doainakan, jangan kamu panjangkan dua mata, jangan mata berada yang berada di bawah. Sebab kalau kita melihat apapun kena masuk ke pikiran sampai ke hati, nah tasbih ya banget sekali pikiran ke hati lain. Itu nang dilakukan wala tak doainakan, jangan kau panjangkan kedua matamu. Kalau boleh itu dikirakan ya ngalannya isi gerak tuh nah jangan mata tuh masa itu aja budi zinatal hayatin dunia apabila kita kasih itu kemari matanya menghendaki kehidupan dunia masuknya kehidupan dunia nah melalui pikiran sampai ke nah lalu hayalnya kesah lagi dengan lagi Tuhan ini menakutkan diberikan ketentuan pelajaran malam yang sampai siang anak jadi wali ujiannya wahyu macam-macam habis tapi kalau wasanya kan ada aja Tuhan membalas tapi bang utut dulu kalau pada safar sambungannya wala tuti man arfana qalbahu anjikna jangan engkau taati orang yang melupakan hatimu dari mengingat Allah karena datang kawan kita ke sana aja, jalanan, nah itu berpengaruh tuh. Ya kan? Walaupun man arbana dan engkau takuti orang yang melupakan akan hatimu anjik dina menjadikan dari mengingat aku. Wata bahwa akhirnya kita ikutilah kehendak hawa nafsu itu kada terkendali lagi. Boleh saja. Wakana amruhu puruta. Jadilah perkara kamu puruta. Berlimpatan kada terkendali masuk iblis lo kalau dia heran lagi ini banyak itu menurut Quran kalau kita menuruti kehendak Tuhan sayang Tuhan di sini mukjizat yang kita perolehkan nah ini arti logatnya kalau arti di sini kayaknya artinya tanamkanlah kesabaran terhadap diri kamu artinya jangan engkau memikirkan usaha dan pekerjaan juga harta dan benda dan yang lain-lain dari masalah keduniaan. Ketika kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketika kamu zikir dan mengingat Allah dan jangan pula kedua matamu ke kiri dan ke kanan karena yang demikian dapat mempengaruhi hati dan pikiran. Dan jangan engkau hiraukan orang yang akan melupakan hatimu dari mengingat Allah. Jika kamu ikuti mereka yang melupakan kamu, maka akhirnya kamu terlena dan tidak dapat mengendalikan diri. Membiasakan mengendalikan diri agar dapat bersabar dan agar redha menerima dengan apa yang ditentukan Allah SWT. Jadi kita harus membiasakan mengendalikan diri lah.
untuk sabar ini jangan membuang waktu secara khusus. Katanya seberapa jam kah buang waktu jangan memikirkan dunia atau nah. Jadi setengah jam kawa itu maksudnya mengendak dalam agar dapat bersabar. Waktu itu nah jangan mikirkan. Kawan redo menerima cara kita untuk mendapat dekat diri dari Allah. Nah satu adalah satu. Nah ini amalannya, ini cara itu lain amalan untuk keyakinan dan perasaan. Satu untuk menguatkan ketauhidan kepada Allah, memperbanyak mengucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la quwwata illa billah 100 kali selama mencari semalaman. Ini soalnya dari ma'alim syukur. Ini banyak manfaatnya. Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin dan mengamalkan itu dan akan meluaskan rezeki lahir dan batin. Pada ketika Nabi Muhammad turun dari hadratullah subhanahu wa ta'ala, bertemu Nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Nabi Ibrahim berkata, mur ummataka birasil dan Nabi pirasil, kalau pirasil udah again birasil jannah. Ini salah mencetaknya. Hai Muhammad, Nabi Ibrahim, suruh umatmu memperbanyak kebun dalam surga. Nabi Muhammad berkata, bagaimana mereka berkebun di surga, sedangkan mereka di alam dunia. Perintahkan kepada mereka perbanyak mengucap tasbih di atas dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena satu kali mengucapkan satu kebun dalam surga. Seandainya ada keperluan atau dalam keadaan serba sulit mengenai tentang kehidupan, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan buah kebun di surga ke alam dunia ini kepada kita. Cukup sebagian yang dipinta. Ini kisah, ini aku dibati-bati lah. Ada orang klien namanya Abdullah. Nah, berdagang di pasar Lima Pangkur, topang-topang. Datang warga jangan mbak adu-adu nih. Wah ini gue bingung itik itik nah. Orang kan kadang-kadang lagi utang. Tuh komplain kalau itik untuk bayar utang. Malah ini paham mana nih, pahamnya katanya, pahamnya dagang malah. Disuruh gurajanin baca takbir subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah 100 kali sehari. Intal 100 biji intal itu cuma 100 paling 80 kalau kenapa intalnya lebih 100 tapi kalau bayar utang kata kamu artinya ada kelihatan sudah jadi baca tasbih subhanallah alhamdulillah kan satu kebun surga terus jadi pintar buah di sana di dunia tapi jangan semuanya dan diamalkannya ya emang kada sampai 100 nih titik nih intalnya lebih 100 aneh kan. Ada kalau bayar, berapa harga intalo ini? Mengadu pulang nih. Oh, sidin. Ada itu sidin. Kita mendulangnya sini. Kondah. Di palam itu. Dulu pandangan. Intan itu ya rame. Sedangnya kondah sidin. Sudah bayar utang ya. Coba sini baca tasbih itu. Dan di lubangnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Menirak. Ada perkuliahan mereka. Nah, kalau kayak itu kayaknya caranya hebat juga jangan muji. Kami kan ada ujian di sini. Kalau aku ada sini dulu, mbak. Kalau di heran sujud di kantin sujud selama lama. Tapi ada kawan yang lagi bang, jadi nggak di kenapa nih kebenarannya di kantin sujud di bati-bati itu semalaman nyamuk di luar. Kalau mainnya itu karena ini itu kan pada bukaan gak ada lagi meja najis. Dasar diujisin gitu jangan semua gitu. Lalu Jasmine menyatakan nyawalah dia. Didin Muhammad. Lobang nang nyawa gabi itu Nur Muhammad juga. Hanya ke bumi surga minta buahnya di dunia. Babolek nih. Bakalam nih.
memesrakan lubang gawiannya Nur Muhammad juga. Ada mengira dibalikan cin langsung untuk so jadi bapak bakar jadi memadakan bakaran bapanan kan dari Malim Wijaya anak kalau Istiqlal kan itu dari Malim kan kalau guru Malim guru apa nah bakaran ya undani kerancakan bakaran dia sini bahasanya pakai kursi ajin bakaran di lubang tengah diri nurut pandang gawin ikan Nur Muhammad ini lalu baca tasbih kayaknya sudah dia minta buahnya nang di sana ke dunianya manilah mulai ngaho sekalinya mencelang jalan intan kan intan mencelang lah dapat bokosok di bari juga kan karena aku hadir pun juta cuma sini sekali aja karena aku udah sini kalau sekali karena lah sampai bertanggung jawab pernah usaha online ini metik kayak jam yo angkat dah mau sini namanya berlawasan karena kelihatan sini itu aja jatahnya ikan tahu lah kesini aku kesini kapal kali ini tesanya kayak apa aku kan di Papua udah di bos nih apa aku ini penukar barang bekas engine panci nang plastik langgan apa nang menjual aja di modal ini karena mengirim aku ke Banjar misalnya sekolah karena adalah sampai ke sana kan dia ditimbang berapa nuka besi berapa aluminium berapa nang apa plastik berapa sandal kayu dulu ada enam pakai ini pakai talinya apa tembaga kah ada catatan nih lagi bayarnya ini nyaman aku di sana batu kan apalah orang datang panci orang bergantung juntannya dijualnya batu banyak kalau tok hilang rodanya tuh radanya patoknya jualnya aku kan 10 tahun misalkan mengalami orang dibawakan polisi wadaku dibeli tapi kan ada bukti yang mengahnya semua orang tahu ini tuntanan batanya benyalam tuh nah mulai sadar sekali tenggelam kelotoknya banyak tenggelam berjalan atau macam lagi ada nabi ini bilangnya mesti kalau membawai ke Palangkaraya 4 kali ada membawai ke Palangkaraya ada heran karena Koitan masih hidup di Banjar ulah kebati-bati bergaya-gayaan aku sambil ulun aja disuruh dibawai dari nabi ini ke Palangkaraya jalan itu nama ke Palangkaraya benar di Palangkaraya nyaman kan di Palangkaraya pas nabi ini bawa kain paham kan aja tarikan cewaan di Palangkaraya biasanya dapat 8 orang anak dibawa ke sini 8 orang anak aku banyak anak masalah kalau ya kalau waktu kan sudah jangan dari amalan kayak ini makan 14 hari habis asal selama 40 hari lalu alam nasar kan bersumpul 152 kali tiap malam sampai 40 malam nah bangkit lah pasalnya berdua direkam di pasar tuh menuyul hanya berdua di waktu nah datang Ustaz Tabrani nanya usaha ini pengelut Tabrani di Mandawai itu itu nanya usaha ini berkawan adin tuh nah melanya aku kan tak dapat disudahin ceramah nah malah itu nanti timbul apa nah pasal ini semua 3 kali apa tuh di pari ini belum ada lagi di penonton nah itu cerita guru aja nah pelaksanaan benahi lah apa kali nah cakap ciding kadang menyarankan dah aku buat ini termasuk kasatku ngali mencari kayak sini lagi apa bilang 17 bulan bakaram di Nur Muhammad nah 17 bulan bakaram di Muhammad bicaranya 3 hari 3 malam bukan lagi ada 17 bulan bakaram di Nur Muhammad di bawah Sidin pada Sidin bakaram dia ada tempatnya di situ sahabat dahulu itu ya. Nah ini kan masih sahabat lagi ini pun masih lihat dia anak pernah di bawah Sidin situ maka kekuatan Sidin bakaram di Nur Muhammad aja
Mana tadi? Hadatul nah katinya hadatul ilahiyah. Ini jangan marifat ilahiyah ini di bahasa Allah. Ya nah di hati Allah Allah sampai keyakinan nah ada hanya Allah, perasaan nah bersama Allah, pandangan ada hanya Allah. Syahadat ilahiyah nih. Ini jangan syukur yang pertama kalau kamu masukkan jin, takmirnya kamu masukkan jin. Kalau kada guring jar beliau. Kalau mau pendiran akhirnya ya gila. Kenapa? Karena mengunjukkan Nabi. Oleh karena itu di dalam kitab Risalah Nuraniya karangan Guru Kompor Allah martabatul amanain bagi orang yang kembali kepada sebenar-benar diri aman dirinya pertama dari gangguan jin dan setan dan kedua selama kita mencari aman dari gangguan jin dan setan aman dari haru-hara sekarta dan selamat pulang. Nah ini yang dikatakan hadal ilahiyah gitu. Nah jalan marifat, jalan tauhid yang ini artinya ada di sini, tetapi dijelaskan di belakang ini kena pola. Nah yang kedua hadratul uluhiyah, ini menggunakan pandangan akal, musyahadah memandang akal bahwa ada hanya Allah hadratul uluhiyah. Jadi namanya paling aman di martabat keduanya hadratul rububiyah. Ya na ayat ulaikal ladzina yad'una rabbahum bil ghadati ulaikal ladzina yad'una rabbahum yabtaguna ila rabbihim kesimpulannya dekatkan hubungkan diri dengan jalan wasilah. Wasilah kan ada wasilatul am atau wasilatul khosnah. Semuanya lagi nih. Dua, untuk memperkuat ketaatan adalah memperbanyak zikir. Karena zikir akan memberikan manfaat yang besar. Apakah itu zikir lisan atau zikir hati? Bisa juga dengan zikir nafas dan zikir sir. Ketiga, tafakur dan musyahadah juga dapat memperkuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pandangan dan pikiran bahwa sifat yang ada ini milik Allah, kepunyaan Allah. Maka dengan yang demikian, kemauan menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan digunakan kepada jalan yang diridainya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya jika kamu pandai menggunakan nikmat yang aku berikan, maka aku tambah itu nikmat. Dan apabila kamu kufur tidak menggunakan, maka sungguh azabku nanti sangat pedih. Soal sedikit lagi. Bagaimanakah supaya makrifat benar dan sempurna? Berikan kemudahan memahaminya. Jawab, untuk memudahkan makrifat, pertama dengan zikir rokok. Kita jenang terakhir memberani zikir rokok kemarin dari peninggalan sablok kajian jalani. Tujuannya tong mendapat baik ilahiyah lah, hingga bisa hilang akal basir. Sebenarnya sampai hilang akal kemanusiaan itu. Hasilnya keimanan, kepercayaan yang ada hanya Allah, keyakinan yang ada hanya Allah, pandangan yang ada hanya Allah, perasaan hanya Allah yang ada. Allahu an hijab. Allah subhanahu bukakan dinding. Waktu sifalahu hijabul jalalah tu hijabul jalalah ada alif ketinggalan tuh. Hijabul jalalah. Hijabul jalalah itu jalal lain. Ada taknya pulang. Hijabul jalalati wal azamah. Allah bukakan dinding sehingga dirinya dalam kebesaran Allah lahir dan batin. Warafa fi hibzihi, dia dalam pemeliharaan Allah. Wa bari'a min da'awa nafsihi, itu kada baba da'awa nafsihi lah. Itu sebenarnya kada amdah ya, itu amdahan salah kitab gue itu min da'awa nafsihi lah, terlepas dari pengakuan dirinya. Jadi kada makon yang berbuatnya kan. Wa yatawaqqafu ala ma'rifatillah, itu salah maklah lain ma'rifatillah. Tetap orang itu dalam makrifat kepada Allah walaupun hanya dalam pengertian dan dalam pandangan. Nah pertama panafilah sampai bismillah. Kita mulai Al-Fatihah.
Karena kalau ini lamaran tanah makan calon lagi, nama panah malam tanah malam nama yang paul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.